Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yajuzu an yastanjiya syakhsu, betul, bil ahjari faqat walau bila mudrik. Dan boleh bahwa istinja oleh seseorang dengan menggunakan batu saja, sekalipun yang itu dengan ketiadaan udzur. Wa in kana ala tarafil bahri, dan meskipun ada oleh seseorang itu di atas tepian lautan. Wal iqtisaru 'alal ma'i afdal minal iqtisari 'alal hajari. Dan adapun membatasi atas air yaitu lebih utama ketimbang dari membatasi atas batu. Wal jam'u bainahuma afdal. Adapun menggabung antara air dan batu yaitu lebih afdal. Wa yajibu tanziful mahalli min 'ainin najasati wa athariha in istanja bil ma'i. Dan wajib oleh membersihkan tempat dari benda najis dan bekasnya najis jika istinja oleh seseorang dengan air. Fa in istanja bil hajari ufiya 'anil atharil qalili alladhi la yuzibuhu illa al-ma'u awil khazafus sigar. Maka jikalau istinja oleh seseorang dengan batu, maka dimaafkan dari bekas yang sedikit yang tidak menghilangkan akan bekas yang sedikit kecuali oleh air atau batu, pecahan genteng yang kecil-kecil. Wa in tasara 'alal hajari wajaba salasu masahatin. Dan jikalau membatasi oleh seseorang atas batu saja, maka wajib oleh 3 kali usaha. Wa in nadhafal mahalla aqallu minha, sekalipun membersihkan akan tempat oleh kurang daripada 3. Fa ilam tunadhifu salasu wajaba an yazida 'alaiha hatta yunadhifa. Maka jikalau tidak membersihkan akan tempat oleh 3 batu, maka wajib oleh bahwa menambahkan seseorang atas 3 batu sehingga membersihkan ia akan tempat. Fa inna dhafahu biwitrin lam yazid 'alaihi syai'an. Maka jikalau membersihkan oleh ia akan tempat dengan ganjil, maka tidak menambahi ia atas ganjil akan sesuatu. Wa inna dhafahu bi syaf'in fasunnatu an yazida wahidatan. Dan jikalau membersihkan ia akan tempat dengan genap, maka ada pun sunnah baginya, yaitu bahwa menambahkan ia akan 1 kali lagi. Wa yaqumu maqamal hajari fil istinja'i kullu jamidin tahirin khashinin yaqla'u 'aina najasati kakhirtati. Dan menempati pada tempat batu dalam istinja oleh setiap benda padat yang suci, yang kasar, yang menyerap oleh benda itu akan benda najis, kakhirtatin seperti kain. Wa surutul istinja'i wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah, moga cukup waktu, kalau enggak ya sesampainya bacaan sajalah. Saudara-saudara sekalian, kita ini kajian malam hari ini masih membahas tentang istinja. Bahasa orang Betawi cebok.
Bicara istinja ada 4 rukun. Kalau ngomongin istinja, rukunnya ada 4. Rukun istinja itu 4. Pertama, mustanji namanya, orang yang istinja, orang yang cebok, orangnya itu pertama. Kedua, mustanja'anhu, yakni barang yang dihilangkannya, barang yang dibersihkan itu ada najisnya. Barang yang diistinja tentu najis. Ketiga, mustanjafi, atau tempat yang dibersihkannya, dubur umpamanya, tempat yang dibersihkannya. Keempatnya alat membersihkan. Ada orang, ada barang yang dihilangin, ada tempat yang dibersihin, dan ada alat pembersihnya. Ini namanya disebut rukun istinja. Istinja ini, saudara, mulai disyariatkan dalam agama. Ada ajaran cebok, yaitu 1 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Tepatnya pada malam Isra Mi'raj itu diajarkan istinja. Namun saudara, istinja ini alatnya pakai apa? Ada 2 alatnya. Ada 2 alatnya. Boleh dia pakai air, boleh dia pakai batu. Boleh pakai air, boleh pakai batu. Orang tua kita dulu, saudara, orang tua kita nih, Bapak Ibu yang mulia, ngomongin agama udah cakep banget dah. Paling cakepnya agama adalah ajaran-ajaran orang tua kita dulu. Tidak pakai Quran, tidak pakai hadis penyampaiannya, tapi langsung praktek. Itu hebatnya orang-orang tua kita dulu. Begitu. Orang tua kita dulu suruh kita orang ngantongin batu, suruh kita ngantongin batu. Kalau pengen suruh kita orang ngantongin batu. Biar apa? Biar apa? Biar enggak keluar. Begitu kan? Tuh, orang dulu membangun tahu, nggak tahu ada amin. Orang belakangan, orang dulu tuh, kalau keluar kita orang disuruh ngantongin, batu, biar enggak bukan begitu, bukan. Itu mah kitanya aja salah nangkep pesannya. Salah nangkep pesennya. Ajarannya benar, kitanya enggak benar, tapi karena yakin manjur, gara-gara ngantongin batu jadi
Anda pengen hebat juga ini ya. Bukan. Yang hebat keyakinan Anda yang salah. Padahal ajarannya bukan itu, bukan. Nih orang tua kita dulu hebat. Termasuk begini. Ini bahasanya begini. Ini saya terangin orang dulu. Nah, kata orang dulu, tolong alisnya jangan dikerok. Orang dulu, anaknya nanya, emang apanya alis nggak boleh dikerok? Pamali. Jawabnya pamali. Karena pamali ini ada yang nurut, dia baik, cukup yang nurut. Ada juga yang rebel anaknya. Kenapa pamalinya? Kenapa? Nih, dengerin resmi omongan orang dulu, resmi. Ini bahasanya. Ini orang dulu, karena saya juga orang dulu. Ini begini bahasanya. Kalau alismu dikerok, nanti kelihatan setan. Nanti kelihatan setan. Ini bahasa dirubah oleh kita. Bahasanya, kalau alis itu dikerok, ngelihat, itu bahasa kita. Ngopinya salah, ngerekamnya salah. Resmi bahasa orang dulu, bila alis Anda dikerok, nanti kelihatan setan. Siapanya yang kelihatan setan? Siapanya? Hah? Siapanya? Ya kitanya yang dikerok kayak setan begitu. Bukan ngelihat setan, kita bukan. Kelihatan kitanya yang dikerok nih, kelihatannya kayak setan. Begitu bahasanya. Terlepas segalanya, dia nggak menerangkan hukum dan nggak menerangkan dalil karena dia sadar bukan pakar hukum dan pakar dalil. Tapi bagaimana pesan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyampe kepada umatnya, itu orang hebatnya. Dan ini benang merah. Bagaimana pesan-pesan Nabi, ajaran-ajaran Nabi harus sampai dengan bahasa yang dia bisa menyampaikannya. Karena Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu meskipun seayat ajaran agama biar nyampe. Karena muslim dididik menjadi mubaligh, penyampai ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tidak menerangkan. Kalau mereka jawabnya kayak kita orang belakangan, kata mereka alis jangan kerok, kalau dikerok haram, dosa. Itu bakal repot si anak. Nanya, kalau haram dalil Qurannya mana, dalil hadisnya mana? Dia puyeng tuh. Ajarannya benar, akhirnya menjadi kagak benar gara-gara nggak bisa jawab. Maka mereka tidak menerangkan dalil Quran hadis. Yang penting dalil ini bisa masuk sama mereka. Dalil ini bisa masuk. Yang penting prinsipnya ajaran Nabi sampai. Bahwa ngerok alis haram, dia nggak bilang haram. Pamali. Saya ini contoh buat ajaran kita. Begitu orang dulu. Nah, kalau bepergian, takut kamu pengen ngantongin batu. Begitu. Si anak berpikir bahwa batu genteng itu bisa menahan karena yakinnya mantap, jadi enggak nya mau bukan karena batu, karena mantap yakinnya sama Allah
kemantapan keyakinan itu yang luar biasa. Nah, padahal maksud orang dulu, nah ini kalau pakai bahasa cara kita orang modern, saya rombak bahasanya menjadi bahasa sekarang. Nah, kalau kamu bepergian ngantongin batu, kenapa? Sebab alat cebok itu dua, ada air, ada batu. Kalau kamu berjalan takut enggak ketemu air, masih ada alat satu lagi buat cebok, namanya batu. Itu ajaran Nabi Muhammad. Tuh bahasa kita sekarang. Begitu maksudnya, bukan biar enggak itu mesti anaknya aja nafsirinnya salah. Dianya mengajarin agama benar. Di tengah jalan pengen kencing, pengen cebok, air nggak ada di tengah tol, yang ada air radiator melepuh. Bagaimana? Pakai batu yang kau kantongi, takut kamu harus nyari-nyari. Cakep nggak ajaran? Tuh orang udah ngaji, kita nganggapnya orang tua kita dulu belum ngaji tuh. Nih saya mau ngekahin minyak ekahin, takutnya dulu belum eka doang. Ini nganggap penyanyi kagak ngaji ya kayak begini. Kita yang baru insaf, baru dulu majlis taklim kita. Minyak hidup udah ngaji zaman dulu sama guru-gurunya. Walaupun jimping ngaji nguping, tapi gak kayak kita ngantuk. Kita mau dia kagak direkam, mantap. Orang dulu paham bahwa alat cebok itu dua, air dan batu. Maka suruhlah kita ngantongin batu, khawatir di tengah jalan tidak ada air, masih ada air. Begitu cakepnya ajaran-ajaran orang tua dulu. Moga mereka kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Saudara, cebok pakai air ini bukan keistimewaan ajaran Nabi Muhammad, bukan. Tapi cebok pakai batu. Batutnya apa? Biar kita nggak bingung. Nanti lecet kalau ke batu. Mana punya atu doang kolomnya. Kalau lecet bagaimana? Itu cara ente. Itunya bersihinnya. Yang namanya batu tuh bukan batu. Yang namanya batu itu benda padat, suci, menyerap dan bukan makanan. Itu batu. Bahasa modernnya tisu kering. Biar gampang daripada puyang-puyang. Tisu kering, itulah batu maksudnya. Begitu. Batu itu tisu kering. Di hotel-hotel dipakai, di bandara dipakai. Itu ajaran Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pakai tisu. Saya mau ganti bahasa batu biar saudara nggak punya batu. Untuk lecet digeser-geser. Punya atu lecet. Ngebengkelnya susah. Kalau mobil di IMS, mobil. Nah ini kan repot juga. Maelok udah mati. Amin tahu Maelok juga. Pengudin langganannya. Oh, pengudin. Jangan dicatat. Jadi begini saudara, begini. Adapun masalah istinja dengan air dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah nyatakan wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum qala inni ja'aluka
lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Mustalul Arifin, beliau jelaskan Nabi Ibrahim pernah diuji oleh Allah dengan beberapa perintah. Salah satu ujian itu disuruh istinja dengan air. Maka sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, kalau cebok pakai air. Artinya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah dalam surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami berikan wahyu kepadamu wahai Rasulullah, ikuti ajaran Nabi Ibrahim, cebok pakai air. Itu darimu. Yang mana yang istimewanya ajaran Nabi Muhammad? Cebok pakai tisu. Ini tidak ada zaman dulu. Zaman dulu nggak ada cebok pakai tisu, tunda. Ini min khususiyati hadhil ummah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ulama tulis dalam kitab Syaraful Ummatin Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Salah satunya cebok pakai tisu boleh, boleh. Mana dalilnya nih? Wis kitab kita nih biar gampang tuh ditulis. Bolehkah cebok pakai tisu walaupun air ada? Ini materi kita yang pertama dibaca. Wa yajuzu an yastanjiya syakhsu bil ahjari faqat walau bila mudrin wa in kana ala tarafil bahri. Kata Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman dalam kitab Riyadul Badi'ah ini, diperbolehkan seseorang istinja menggunakan tisu doang meskipun kagak ada udur, air seabrek, air berlimpah, air banyak, enggak pakai air, pakai tisu doang boleh. Bagaimana kalau kita tinggalnya di pesisir, di kampung nelayan, Muara Angke, Muara Baru, laut, di pinggir kali Cisadane, yang air seabrek, apakah tetap boleh pakai tisu doang? Wa in kana ala tarafil bahri, meskipun kita ada di tepian laut yang airnya kakak itu, pakai tisu doangan boleh. Ini keistimewaan daripada ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajaran Nabi. Coba. Maka ajaran kita agama ini, inna hadza dinun kamil syamil. Islam ini agama yang sempurna dan komprehensif. Semuanya menyeluruh. Kata kita di pesawat, air sih ada di pesawat, ada di toiletnya tuh air ada. Orang 450 mencret pada cebok pakai air. Wis pa insya Allah ndak nyampe Ka'bah, tapi nyampe ke Rabbul Ka'bah, pulang ke rahmatullah, meredung pesawat. Agama tuh nggak sekaku itu. Di pesawat pakai tisu, nggak apa.
Ini ajaran Nabi. Dalilnya itu ngaji malam Selasa. Halaman berapa itu di kitab yang kita pegang? Berapa? 28. Wa yajuzu an yastanjiya syakhsu bil ahjari faqat walau bila udri wa in kana ala tarafil bahri. Itu dari diizinkan, diperbolehkan kita orang cebok pakai tisu saja meskipun air berlimpah, tidak ada udur, meskipun ada di pinggir laut sekalipun air abrek-abrekan tetap saja boleh. Ini keistimewaan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dalilnya dari mana? Ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Imamul Bukhari riwayatkan hadis. Juga di dalam Sunan Abu Dawud dan masih banyak ulama riwayatkan dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib fa amarani an yatiyahu an atiyahu bi salasati ahjam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Jamban, lalu Nabi suruh saya, Ibnu Mas'ud khadimnya, pembantunya Nabi, pelayan Nabi, berkhidmat sama Nabi, bantuin Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, lalu Nabi suruh saya ambil batu 3 ya, ambil batu ya. Padahal air ada, enggak wudu. Nabi kerjakan dan contoh. Cebok pakai batu saja walaupun air banyak. Belum lagi di dalam Sunan Abi Dawud yang lainnya Nabi bersabda, idza dhahaba ahadukum minal ghaib. Ini perintah. Idza dhahaba ahadukum minal ghaib falyadhhab ma'ahu bisalasati ahjar. Bila seorang kamu muslim pergi ke Jamban, hendaklah bawa 3 batu, perintah. Walaupun air banyak, tak mengapa. Jadi cebok pakai 3 batu boleh, walaupun air banyak. Jadi cara cebok tuh ada berapa cara dalam agama? Ada 3 cara. Cebok istinja itu diajarkan oleh agama dengan 3 cara. Pertama, menggunakan air saja. Menggunakan air saja. Kedua, menggunakan tisu kering saja. Ketiga, menggabung, yakni pertama pakai tisu kering, lalu dilanjutkan pakai air. Ada 3 cara. Yang mana aja saudara pilih, jadi dari 3 boleh. Cuman kalau kita pilih nomor 1 pakai apa? Air. Nomor 2 tisu. 3 salah lah. 3 salahnya ini tisu dan air. Nggak boleh ngomong. Kalau air dan tisu enggak jadi. Beda. Entar saya jalan. Tisu dan air. Nggak boleh.
sama dengan air saja. Sama dengan kalau air dan tisu sama dengan air saja. Kalau tisu dan air sama dengan menggabung. Ini beda hukumnya. Hukum itu ada aturan. Kita mau milih nomor 1 apa nomor 2 ya? Boleh aja. Nomor 1 doang boleh, nomor 2 doang boleh, nomor 3 doang boleh. Cuman kalau mau pilih 1 sama 2 bagus mana ya? Kalau ada yang nanya begitu, kata Syekh Sulaiman Hasabul bin Sulaiman, jawab. Wal iktisar, itu lanjutan materi. Alal ma'i afdalu minal iktisari bil alal hajati. Anda batasi pakai air saja lebih tinggi dibanding Anda batasi dengan tisu saja. Walaupun sama-sama boleh, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, kalau mau pilih 1 apa 2, masih bagusan milih 1. Kalau pilihannya 1 sama 2, masih bagusan 1. Sebab apa bagusan 1? Sebab kalau air 2 yang bersih, sisa-sisa najis bersih, benda najis bersih, sisa najis bersih kalau pakai air. Tapi kalau pakai tisu saja, benda najis hilang, sisa najis masih ada. Kalau nggak percaya, cium aja pantatnya yang pakai tisu doang. Masih bau nggak? Iya, itu penyebabnya air lebih tinggi dibanding tisu saja. Kalau pertanyaannya pilih mana, air saja atau tisu saja? Jawabannya air saja. Tapi kalau pertanyaannya bagus mana, air saja, tisu saja, apa tisu plus air? Bagus mana? Tisu plus air. Iya. Wal jam'u bainahuma afdalu. Menggabung antara tisu kemudian air itu lebih cakep lagi ajarannya dibanding dengan air saja. Jadi urutan cebok yang paling tinggi, pertama nomor 3, kedua nomor 1, ketiga nomor 2. Itu urutannya. Tuh begitu urutannya. Jadi yang paling tinggi nomor 3 apa tuh? Tisu dan air. Jadi pertama pakai tisu, udah habis pakai tisu udah kering, baru disiram air. Jadi airnya nggak perlu banyak. Nah, kan hemat air. Apalagi tokennya mahal ya kan. Token kan terkenal pandemi. Gitu. Jadi Jadi caranya bagaimana menggabung tuh? Tisu dulu, baru air. Bila menggabungnya air dulu, baru tisu, itu enggak jadi. Buang dengan air saja udah cukup. Ini tisu buat apaan? Timbang gunanya ngeringin doang, bukan bersihin. Itu bukan cebok. Begitu. Cuma ngeringin dari basah doang, bukan istinja. Kalau air kemudian tisu, kalau menggabung tisu dulu baru air. Itu benar. Kenapa lebih tinggi? Begini, di Quran ada ayat surat Al-Baqarah, kata Allah, fihi rijal
yuhibbuna an yatatahharu la masjidun ussisa 'ala taqwa. Awal ayat nanti ada aja fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di masjid itu, yakni di daerah yang ada masjid pertama kali dibangun dalam Islam itu, di kampung yang dulu pertama kali masjid dibangun, yang peletakan batunya oleh tangan mulianya Nabi itu, ada orang-orang yuhibbuna an yatatahharu, mereka cinta membersihkan diri. Dan Allah amat sangat cinta kepada orang yang suka membersihkan diri. Ketika turun ayat ini, maka Nabi tanya kepada masyarakat Kuba. Masyarakat Kuba, ibu kota Argentina. Bukan. Kuba ini 5 kilo dari Masjid Nabawi. Nama kampung di Madinah. Nama kampung di Madinah namanya Kuba. Jalan menuju Kuba itu, zaman dulu namanya Saniyatul Wada. Namanya Saniyatul Wada. Itu jalan tercepat menuju Kuba, tapi banyak penyamunnya, banyak rampok-rampok. Kalau lewat situ biasanya leher, pala, sama badan misah. Buntung kalau lewat situ. Kalau orang kita sebut namanya alas roban, namanya alas roban. Di Arab itu tidak ada alas roban, yang ada namanya Saniyatul Wada, tempat penyamun, begal, bajing loncat ada di situ. Namanya Saniyatul Wada, tapi cepat motong jalan menuju Madinah. Orang jarang lewat, apalagi malam. Siang aja tengah hari bolong kagak berani. Maka Saniyatul Wada itu karena jalan tercepat ke Madinah. Habis Saniyatul Wada, Blos Kuba itu dipilih oleh Nabi. Maka ada lagu Tola'al badru alaina. Iya namanya saya. Iya biar jangan penyanyi aja. Apa itu tolong kagak ngerti. Nangis, ente nangis terharu. Bukan kaki saya kejepit. Ya saya pikir terharu sama itu. Begitu. Saniyatul Wada, Tola'al badru, telah nongol oleh Nabi Muhammad min Saniyatul Wada, dari alas roban. Iya. Begitu maksudnya tuh. Itu Saniyatul Wada setelahnya. Dari situ masuk ke Kuba. Kuba tuh 5 kilo dari Masjid Nabawi. Disitulah Nabi nyampe di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal. Nyampe Kuba 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. 8 Rabiul Awal nyampe Kuba. Nabi bangun masjid yang ada namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama didirikan dalam Islam. Peletakan batunya langsung oleh tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Namanya Kuba kampungnya. Nah, orang Kuba ditanya sama Nabi, "Hei masyarakat
Kuba. Kuba ini nama kampung di Madinah. Hei masyarakat Kuba, aneh pengen tanya sama ente pada. Ente ini namanya dipuji-puji sama Allah di Quran. Allah pakai bilang fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di Kuba itu ada orang-orang yang amat cinta sama kebersihan. Ini apa maksudnya? Apa yang ente kerjain sampai Allah puji ente ini pada? Orang Kuba jawab, kami ini Rasulullah punya kebiasaan kalau habis pertama pakai batu, udah beres pakai batu langsung pakai tisu, pakai air. Jadi pertama pakai tisu, habis tisu air, biar lebih maksimal. Kami ini lebih higienis. Wow, ini yang menyebabkan ente dipuji. Maka menggabung antara tisu dan air lebih afdol dibanding air saja. Air saja dan tisu saja lebih afdolan air saja. Tapi tiga-tiganya diizinkan oleh agama. Boleh pilih yang mana aja. Yang mana aja. Silakan. Kemudian bagaimana ciri bersih kalau pakai air? Bagaimana ciri bersih kalau pakai tisu saja? Bagaimana cara bersih? Tanda-tanda itu udah bersih bila ceboknya pakai air saja. Dan bagaimana cara kita menandai bersih bila ceboknya pakai tisu saja? Begini, wa yajibu tanziful mahalli min ainin najasati wa asariha inistanja bil ma'i. Begitu. Kalau kita ceboknya pakai air, baru dikata bersih bila mana dua hilang. Bila cebok pakai air saja dikata bersih oleh agama bila dua bersih. Apa? Benda najisnya hilang, bekasnya hilang. Benda najisnya hilang, bekasnya hilang. Cirinya, kalau orang laki kesep, perut, kasar, kok perut, barengan kesatu, kok perut bersih. Kalau perempuan licin, sebab perempuan itu kalau perut duburnya, kalau dibersihin pakai air licin, karena kulit perempuan dan kulit laki beda. Kulit perempuan dan laki. Jadi bila kita sampai perut itu udah bersih. Jangan asal cebok, pakai asal. Yang benar-benar sholat kita biasa. Kan ini menuju sholat, ngaji cebok nih. Nanti kalau udah ngomongin sholat, nggak ngomongin cebok lagi. Jangan sampai sholat ngomongin aja sebagaimana kita sholat. Di dubur kita ada ini udah kepanjangan. Jadi kita udah ngomongin lagi, najis udah beres. Kita paham dulu karena syarat sholat kudu suci dari najis. Nah, najis ini kudu bener cara ceboknya.
Hebatnya itu ulama, nyusun kurikulumnya. Ntar ngomongin sholat, perangkatnya dulu. Jangan ngomongin sholat dulu, perangkat pun sholat dulu. Terus benar. Kalau kita enggak, perangkatnya kurang rapi. Agama itu perangkat tuh. Namun kalau kita orang ceboknya pakai tisu, syarat bersih satu. Kalau pakai tisu, yaitu hilangnya benda najis. Bekas enggak apa-apa, walaupun pantatnya masih bau, namanya orang Betawi dulu peper. Peper itu cebok pakai tisu, masih bau, enggak apa-apa. Bau karena memang kalau tisu mah enggak bisa bersih 100%. Kalau tisu, kalau air kudu bersih 100, kalau tisu 90%. Udah jadi, masih nyisa-nyisa bau dikit nggak apa-apa, ya jadi aja. Karena keringat dikit kalau ada bau dikit nggak apa-apa, tisu tuh agama. Jadi kalau kemudian kita pakai tisu kayak begini, nah, didenin dikit biar bersih semuanya, jangan sampai ada nyisa begitu. Kemudian saudara, aturan-aturan cebok pakai tisu, karena tisu ini adalah nomor 2 dari air, maka aturannya banyak. Di antara yang terpokok, aturan pakai tisu wajib 3 usapan. 3 tisu lah. Wajib 3 tisu. Walaupun 1 tisu udah bersih, nggak bisa. Walaupun 1 tisu udah bersih, tetap kudu memakai 3 kali usapan. Ini dakar kita, ambil tisu, usap, udah kering 1 buat, ambil lagi 2, udah bersih, belum jadi, udah 3. Kalau pakai batu begini, kalau batunya gede, anggapnya pecahan genteng, gede, kayak gini, gede, anggap pakai ininya, pinggirnya, yang penting jangan bekas tadi. 3 kali usapan itu. 3 kali usapan tuh begitu maksudnya. Enggak mesti 3 batu. Kalau batunya gede mau 1 batu aja cukup. Kalau di tembok, tapi jangan tembok masjid, dosa. Peretin. 3 kali peretin. Walaupun sekali udah bersih, udah cukup, udah bersih, tetap belum cukup, kudu 3. Itu aturan kalau tisu doang. Kalau tisu doang. Dari mana dalilnya? Di kitab kita, wa ini bertasorok alal hajari wajaba salasu masahatin wa inna dhofal mahalla aqon minha. Kalau orang batasi pakai tisu doang, maka wajib 3 tisu, sekalipun tempat udah bersih dengan kurang dari 3 tisu.
tetap kudu 3. Dari mana ini hukum? Dalilnya ada di dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Di dalam Sahih Muslim, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Kata Nabi, kata para sahabat, Rasulullah melarang keras kita orang cebok pakai tisu kurang dari 3. Jadi kalau pakai tisu dianggap bersih kalau 3. Bila 1 udah bersih, tetap nggak bisa tambah 2 lagi. Bila 2 udah bersih nggak cukup, kudu tambah 1 lagi. Kalau udah 3 udah bersih, udah cukup. Tuh begitu. Kalau pakai lagu, kudu 3. Nggak bisa nggak 3. Bagaimana kalau pakai 3 tisu belum bersih juga? Nah, kalau 3 belum bersih, maka kudu sampai bersih. 4 belum, 5 belum, kan masih netes lagi kencingnya. Mungkin ada dol kayak ya, gitu. Netes lagi udah 3, mesti keluar lagi. Terus itu mau sampai bersih. Jadi syarat cebok pakai tisu kudu 3, walaupun bersih sekali atau bersih 2, kudu 3. Jadi pertama syarat cebok pakai tisu, tisunya 3 dengan janji bersih. Tapi kalau tidak bersih dengan 3 terus sampai bersih, di angka berapa bersihnya? Sunat ganjil. 3 enggak bersih, pas 4 bersih. 4 tuh genap apa ganjil? Genap, tambah 1 lagi penyempurna, jadi 5 ganjil. Kalau udah 5 bersih, nggak usah ditambah lagi, nanti jadi 7. 5 udah bersih, karena 3 udah ganjil, udah cukup. Kalau udah bersih, jadi cebok pakai batu, pakai tisu, 3 tisu, janji bersih. Artinya 3 tisu dan janji bersih. Kalau 1 tisu bersih belum, 2 tisu bersih belum, 3 tisu bersih. Jadi 3 tisu nggak bersih, belum cukup. 4 belum bersih, belum cukup. 5 belum, 6 belum, terus sampai bersih. Tuh kalau mau pakai tisu. Namun kalau kita pas lempeng bersihnya diganjil, pas 5 bersih, udah nggak usah ditambahin lagi, wong udah ganjil. Tapi kalau kemudian 5 belum bersih, tambah 6, pas 6 bersih, 6 angka genap. Karena 6 angka genap, maka wajib sunnah ditambah 1 lagi supaya ganjil. Tapi ngeganjilin ini bersihnya wajib. Bersihnya wajib, ganjil sunnah. Cuma ngomongin ganjil dan genap sesudah 3 baru muncul angka sunnah ganjil. Tapi kalau 1 udah bersih kan ganjil, enggak, kudu 3. Begitu. Wa yaqumu maqamal hajari, wis wa yaqumu nanti aja dah, panjang syarat-syaratnya. Wa yaqumu belum nih saya terangkan wa yaqumu. Ingatin di halaman berapa tuh kitabnya tulisan wa yaqumu? 30. Iya itu sampai situ tuh ingetin saya. Di wa yaqumu lah kita baru terangkan karena panjang. Belum wa yaqumu kita terangkan.
segini nih ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi sebelum doa saya perbaikan.